Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Bu Wiji. Anak-anak, pada hari ini sebelum kita mulai, anak-anak kelas 4 pernah mengikuti pawai budaya di Sanggrahan, di desa Sanggrahan, atau sering kalian lihat namanya itu karnaval. Pada saat itu SD kita tergabung dengan SD Sukorejo, dengan SD yang ada di satu pool, latihan bersama di SD kita. Masih ingat kan anak-anak? Nah, pada saat latihan untuk partisipasi ikut karnaval atau pawai budaya, anak-anak saya ajak untuk menari. Sehingga di jalan kita menari dengan tarian yang berjudul Rampak Bhinneka. Saya ingat pada waktu itu, Angel berpakaian Madura. Terus ada lagi Jihan memakai pakaian Bali. Terus ada anak-anak laki-laki yang memakai pakaian dari Irian Jaya. Kemudian menarikannya dengan musik yang begitu indah. Tarian-tarian itu semuanya menarikannya dengan penuh sukaria. Mulai dari tari Bali, kemudian tari dari Jawa Timur, dan dilanjutkan dengan tari dari Aceh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam belajar bersama, tetap belajar dari rumah, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman bangsaku dan pembelajaran 2. Muatan pelajaran pada kali ini yaitu SBDP dan PKN. Tujuan pembelajaran 2 pada kali ini, yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi gerak dasar dari tari Bungau Jompa. Yang kedua, anak-anak dapat mempraktekkan tari Bungau Jompa. Yang ketiga, melalui diskusi, nanti diskusinya bersama keluarga di rumah. Melalui diskusi, anak-anak dapat menjelaskan makna persatuan dan kesatuan Indonesia dalam keberagaman. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kalau tari Bungau Jompa ya, itu merupakan tarian yang berasal dari Aceh, yang artinya bunga cempaka. Pada saat menarikannya, biasanya pakaian yang dikenakan adalah pakaian berwarna hijau, kuning, ataupun putih. Gitu. Nah, gerakannya yang pertama kita gerakan santai, jalan, kaki pitik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Dilakukan 2 kali 8. Dilanjutkan ragam yang kedua. Ya, ragam yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dilakukan 4 kali 8. Yang ketiga, ke arah sudut. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diganti ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa dikombinasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 kali 8. Setelah itu lompat. Gini, tangannya bergantian. Tap, 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 sama. Juga dilakukan 2 kali 8. Dilanjut dengan 1, 2, 3. Bisa dirangkai dengan putar. Jadi putar gini. Terus putar. Nah, duduk. Jadi untuk tari bunga jumpa itu adalah ada 2, terdiri dari 2, gerakan dasar berdiri dan gerakan dasar duduk. Pada saat duduk 2 kali 8 dengan seperti ini. Kalau sudah 1, 2 tepuk, prok, prok, 1, 2 tepuk, prok, prok, 1, 2 tepuk, prok, prok. Dilakukan 4 kali 8. Setelah itu tepuk, bungkruk, ke samping, ke atas, bungkruk lagi ke depan, ke samping, ke atas. Dan yang terakhir 1, 2 double, 1, 2 kali 8. Setelah itu berdiri dan selesai. Itulah anak-anak tari bunga jumpa. Kemudian anak-anak setelah mengenal tarian yang saya tarikan tadi yang berasal dari Aceh, tapi anak-anak jangan sampai melupakan. Anak-anak juga harus perlu tahu bahwa di Kabupaten Malang juga mempunyai tari tradisional. Ya, antara lain yang pernah kalian tarikan pada kegiatan ekstrakurikuler di SD kita, yaitu tari beskalan lanang, itu dari Kabupaten Malang. Ada lagi yang pernah dimasalkan di Pantai Ngantep, itu juga dari Kabupaten Malang, yaitu tari topeng bapang. Ada lagi grebek sabrang, serimpi limo, kemudian topeng klono. Nah, itu semua merupakan tarian yang berasal dari Kabupaten Malang. Ciri khasnya ada singget, ada seblak sampur, hampir sama dengan tari-tari tradisional dari Jawa. Anak-anak, silakan menyaksikan saya menari dengan menggunakan lagu atau iringan bunga jumpa. Indah
Hore! Itu tadi tarian bunga jumpa yang saya tarikan menggunakan musik. Gitu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, setelah sampean anak-anak memperhatikan ya, melihat saya menari, sekarang anak-anak di rumah silakan memperagakan tari gerak dasar dari bunga jumpa dari Aceh. Jadi anak-anak memperagakan. Setelah diperagakan, kemudian boleh menggunakan musik. Kalau sudah bisa, ya nanti tinggal berpasangan. Artinya kalau tarian Aceh itu bagus sekali kalau yang menarikan banyak siswa. Kalau itu tadi kan kalau saya menari kan kurang bagus, ya. Kenapa kok kurang bagus? Karena saya sendiri yang menarikan, gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya komposisinya, ada yang duduk, ada yang berdiri dan lain sebagainya. Sehingga tarian itu bisa dilihat atau penontonnya merasa kagum, indah. Anak-anak bisa menghibur para penonton pada saat kita menampilkan tari bunga jumpa. Itu anak-anak ya. Tugasnya jadi yang pertama, anak-anak memperagakan atau mempraktekkan gerak dasar dari tarian itu tadi. Kelihatannya sudah jelas gitu ya. Kemudian yang kedua, dari cerita awal tadi, bahwa ada yang dari Madura, ada yang dari Batak dan lain sebagainya, semuanya mempunyai khas sendiri-sendiri, baik makanannya, kalau misalnya dari Sulawesi, makanan khasnya apa, kemudian alat musiknya bagaimana, pakaian adatnya bagaimana, gitu kan ya. Kalau anak-anak pakaian Aceh, ya tari bunga jumpa itu tadi, biasanya atasnya hem, kemudian pakai jare, ya kalau bahasa Jawanya pakai jare, kemudian celana pakai kace, kemudian pakai yang namanya jamang gitu. Warna yang biasanya dipakai adalah warna hijau, putih dan kuning gitu. Nah, setelah anak-anak memperagakan tari, berarti di Indonesia itu kaya akan keberagaman budaya. Tugas yang kedua, anak-anak kalau di kelas biasanya bentuk kelompok kemudian berdiskusi. Diskusi mengenai keberagaman bangsa Indonesia. Nah, karena belajarnya di rumah, anak-anak juga masih tetap harus semangat keberagaman bangsa Indonesia, yaitu anak-anak bisa menjelaskan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui keberagaman. Jadi diskusinya nanti bersama keluarga di rumah. Suatu misal, sampean menyebutkan 5 daerah yang ada di Indonesia. Kemudian pakaian adatnya namanya apa? Tariannya namanya apa? Kemudian bisa ditambah senjatanya, kemudian ditambah bahasanya, sehingga anak-anak bisa mengetahui keberagaman bangsa Indonesia, keberagaman budaya bangsa Indonesia. Itu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak silakan mengerjakan tugas seperti itu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak!